Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah. Atau kama qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Dah bocah diam, naik. Bocah. Diam. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para alimil ulama, para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati guru-guru kita. Di antaranya yang mulia Al-Mukarram Ustadz Haji Dr. Andes Putar Sutaria, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdullah, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Yayat, Ketua MUI Kecamatan Tangerang Bapak Ki Haji Masta, Bapak Penasehat MUI Kecamatan Tangerang Bapak Haji Ujat, dan yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Abdul Halim LC, pimpinan Pondok Pesantren Lantaburo, Ketua DKM Musola Darul Dakwah Al-Mukarram Akhina Ustaz Haji Bahrullah SPDI, Wakil Ketua DKM Bapak Haji Abdillah Halim ST, Ketua RW 01 Kapling Sukasari Tangerang Bapak Haji Lili Kamali. Hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Sukasari Tangerang Bapak Haji Adi Pratama SIP, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita di halaman Masjid Darul Dakwah ini, Musola Darul Dakwah. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita malam ini mendapat berkah. Kumpul kita malam ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah, dan berkumpul kita malam ini kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Bocah panitia nih. Sudah duduk, bocah, toh, ya, pada ya, agak enak, langsung ngomong lo yang liatin, duduk, ini ada yang bercanda. Nih, kalau bocah memang begitu bang, namanya bocah bukan orang. Memang begitu, bocah memang bukan orang. Kemarin saya nelpon panitia, acara udah mulai, orang tuh banyak, belum Pak Ustadz, masih bocah doang. Nggak boleh kan bocah, bukan orang. Dah dengerin ya, dan diam.
Jangan ada yang ngomong. Pokoknya boleh ngomong tapi jangan bersuara, oke? Ibu, bapak, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, malam ini kita hadir memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita, mari tanamkan keteladanan Rasulullah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bu, apaan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini. Beliau adalah salah satu sosok manusia yang paling sempurna. Ya bu, ya bu. Rasulullah satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sayang kepada umatnya dunia dan akhirat. Ada yang nanya, Ustadz, emang kita bikin acara maulid begini, siapa yang nyuruh? Siapa bu? Bu, ya Allah, mata melotot tanya diem aja. Yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, ayatnya jelas, udah hafal semua. Mana? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu kalau bahasa kitanya contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, siapa yang saya contoh? Kan nabinya udah gak ada, Rasulnya kan udah wafat. Jadi kalau nabinya udah gak ada, Rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Ini bocah di main kamera, panitia mana sih bang? Jagain bocah di sini aja. Orang jadi kagak ngeliatin gue, ngeliatin lu. Diam bang, jagain sama bang, bocah. Emang begitu bocah kayak nanding kodok, yang ngatu bener, yang ngatu lompat. Duduk. Diam. Dah, sini ngadepnya. Woi mang, sini mang. Nah, mang. Dah diam dengerin. Gak lama ntar langsung doa kita. Gak lama langsung doa makan ya. Nih bu, kalau Rasulnya masih ada gampang dicontoh. Kalau guru kita masih ada lah gampang. Ini kan nabinya udah gak ada, Rasulnya udah wafat, kita bagaimana nyontohnya? Maka kalau Rasulullah udah gak ada, nabinya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, bu, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Benar. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Mana buktinya? Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Maulid Simtuduror, ada Maulid Abdiya Ulami, ada Maulid Barzanji. Itu semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pas ditanya isinya, bener kok. Padahal di rawi udah tertulis tuh kemuliaan akhlak Nabi yang perlu kita suri tauladani. Di rawi udah sering kita baca, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Bener kan? Rasulullah itu dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Rasulullah belum lahir, tapi ceritanya udah ada. Mana buktinya? Di rawi lagi kita baca. Ana ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk
Falamma mata bi fatahtuhu faida fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Ada kan dirawi ibu? Di Maulid tiba ada dulu po dulu bang dulu ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hatam semua, dia hafal. Kemudian ini kitab Taurat dihajarkan kepada anaknya, siapa? Yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajarin nih kitab Taurat ya, sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin, apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata bang. Kalau kata bapaknya simpen. Kalau kata bapaknya jangan. Anak dulu mau dengar kata. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut bang, nunduk. Bener. Bocah sekarang, jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Apa lu bang? Bocah sekarang tuh. Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal, kotak itu dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Ceritanya tepat, prediksinya pas. Prediksi kita kan sering meleset. Kita kadang-kadang lagi ngagul aja, bininya bunting 9 bulan bang, bapak-bapak, ngagul aja, ngomong siapa-siapa, lu liatin nih bini gua. Ntar kalau lahiran, anak gua pasti kulitnya putih bersih. Emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Lu liatin ntar kalau gue nyalon nih, pasti gue menang nih, duit gue banyak. Wah, kalah. Prediksi kita sering meleset. Nabi cerita sama kenyataan sama. Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, bu, Allah itu protes. Malaikat protes sama Allah. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia itu perusak. So tahu banget malaikat bu, orang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nurnya diciptain, malaikat heran, malaikat kagum, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo, nanya lagi, kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Bukan, kata Allah. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita pengen kagak kelebu, pengen gak kebanjiran kampung kita, amalin dah amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh diantaranya? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang terbalik. Tidak ada orang kaya yang undang tuh buru-buru. Bener bang? Ada orang kaya mati tahlil, mimpin tahlil gak kelar-kelar 100.000. Loh, 100.000 orang kaya. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, kelar udah. Nih, malaikat bertanya lagi, kila huwa Ibrahim. Kalau bukan Nabi Nuh, apakah ini Nabi Ibrahim? Nurnya kata malaikat, bukan, kata Allah. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim bang, ketika dibakar, Allah bilang tuh, dimasukin ke dalam api, Allah bilang sama api, ya naru
kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiro umum, jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, api kagak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin depan kompor. Sebelum masak tuh kompor nyalain, kok baca tuh namanya ganti. Ibrahim, nama kita kan Khadijah umpama, baca depan kompor, ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah. Wah, mampu. Beda sama Nabi Ibrahim. Tuh sampai segitunya, Zainal Anbiya. Rasul dikatakan apa lagi? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf ibu bapak, kita kalau kemana-mana kan bawa kotoran di perut. Di perut kita nih kotoran banyak, kemana aja kita bawa. Tapi Rasulullah, mohon maaf bu, Rasulullah kalau buang air kayaknya hilang. Nabi buang air kayaknya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air kayaknya hilang. Yang buang air pinggir kali. Itu bukan hilang bu, kanyut. Pernah Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kayaknya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekas aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Makanya Siti Aisyah bu, istri Rasulullah tuh, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana bang, dilapin sama Siti Aisyah keringetnya, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, tarik aja sini bang, minyak misik bang, rasain gue perengus. Bu, ini hebatnya Nabi kita. Makanya di Maulid kemuliaan akhlak Rasulullah dari baca sama anak-anak hadrat tadi melalui rawi. Luar biasa. Di rawi kita baca Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu. Pernah satu hari bangkok, Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya Nabi, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang malu kok, tibang betis malu, tibang betis malu, tibang betis doang malu, tibang betis. Sekarang kita orang urat malu udah pada putus. Nenek-nenek juga pakai celana wahai, kok ilaha illallah. Naik motor, wahai. Kalau Hawaii dari paha ke betis, itu Hawaii, pakainya di pinggir pantai. Ini wahai, dari betis ke atas, namanya wahai. Ngatasan lagi, hai. Lah ke atas lagi, aduh hai. Ya Allah, sore-sore nenek pakai celana wahai, naik motor Mio, pulang buat GGS. Jalan-jalan sore, kirain kenal pot racing, gak ketaunya kulit ketiup angin, najong bener. Murah banget kadang-kadang perempuan begitu kok, masya Allah. Rambut beriap, ketek ngablang. Iya, agak resep banget dilihatnya. Makanya cewek perempuan disuruh pakai apa itu jilbab Pak Ustaz? Jilbab itu bukan yang kita pakai di atas kepala. Itu yang di kepala ibu namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep, kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepanjang. Dia bocah lu kagak paham apem.
Rasulullah syadidal haya wa tawadhu, rendah hati Nabi, enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan. Sudah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus, diusap dosa-dosanya Nabi. Pangkat tinggi kagak sombong. Lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul. Tapi nabi enggak sombong. Kita pangkat baru tiba jadi RT udah belagu banget. Ada PRT? Enggak ada. Bukan RT sini, bukan kok. Sono di laut. Kita baru kaya dikit tadi udah sombong, belagu, bener kok. Nabi pangkatnya lebih tinggi dari kenabian kagak sombong. Lah model kayak kita ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah, bener. Ini maulid kemuliaan akhlak Nabi, masya Allah. Rasulullah tawadhu, enggak sombong, enggak marahan kok orangnya. Enggak, Nabi mah. Mana buktinya? Satu hari Nabi lagi jalan-jalan kok sama Siti Aisyah berdua sama bininya, lagi weekend. Lagi jalan-jalan berdua, ada orang kafir beri salam. Beri salamnya beda sama kita. Kalau kita kan beri salam assalamu alaika. Kalau dia lain orang kafir, asyammu alaika. Syammun artinya racun. Diterjemahin bahasa Indonesia, asyammu alaika ya Muhammad. Mampus lu Muhammad. Bu Allah, Nabi kata mampus kok. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah. Dibalik itu orang sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Asyammu alaika wa la'natullahi wa azabu. Lu yang mampus dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu ngulangin 3. Kebanyakan dia. Nabi kagak marah. Nabi pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata beliau? Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Tuh begitu, makanya Nabi mah orang enggak marahan. Benar kok. Lagi ceramah di Taif, lagi dakwah, dilemparin kotoran onta Nabi bu, ditakolin, disambit bukan disambut. Berdarah jidatnya Nabi yang mulia. Marah, enggak marah Rasulullah. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, buat tibanin? Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau emang ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman orang tuanya, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Biasanya bapaknya kalong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh anaknya. Udah gue tibarin aja. Jangan Jibril. Kalau anaknya nggak beriman, ntar saya tungguin cucunya. Terus mau kamu apa sih Muhammad? Apa kata Rasulullah? Jibril, saya mau berdoa aja. Didoain bang yang nyambitin. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Nabi balikin doa. Kalau model saya kok digituin bang, beda urusan. Umpama saya lagi ceramah bang, dilemparin batu sama polisi, sama pendemo gitu, bom molotov lemparin. Umpama nih, saya ceramah dilemparin batu sama polisi. Umpama ini kan umpama nih ya. Umpama datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Cile, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin tuh yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah sikat, mampus sih, jangan gitu. Beda urusan. Wah, beda urusan. Makanya Nabi luar biasa, kemuliaan akhlaknya begitu luar biasa.
Apalagi bang kita baca di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin, sering nengokin fakir miskin yang sakit. Nabi demen sama orang miskin, sampai-sampai Nabi doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin saya bersama orang miskin. Nabi doanya tuh bang, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok doa baca begitu? Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kagak, nggak pakai berdoa begitu kok. Emang kita udah turunan miskin. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak bisa. Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang sakit, luar biasa. Yang sakit jangankan orang biasa kok, yang kafir aja ditengokin sama Nabi. Satu hari Nabi mau ke masjid, diludahin lewat masjid dari atas. Ngelihat ke atas, ya ada yang ludahin ini. Senyum Nabi. Lewat lagi besok, diludahin lagi. Naik ke atas lagi, ya ada lagi. Senyum lagi. Besok diludahin lagi, senyum lagi. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin Nabi. Bengong Nabi. Tangak tengok di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya, Rasul nyari siapa? Enggak, saya biasanya lewat sini udah ada yang ludahin, langganan saya. Kok sekarang nggak ada yang ludahin ya? Oh, si Fulan itu barangkali orangnya sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu, sakit panas apa corona. Nabi pulang buru-buru kok, datang ke rumah Siti Aisyah. Ya Humairah, ada apa bang? Ada makanan nggak? Buat apa bang? Saya mau nengokin orang yang sakit. Padahal yang sakit yang nyakitin beliau. Datang ke rumah yang sakit bu, yang lagi sakit lagi kekuru bang di atas balai. Habis minum aspirin kali dia, panas dingin. Kekuru aja dia. Nabi ngetok pintu, Assalamualaikum. Yang lagi sakit di dalam selimut. Siapa itu? Masuk aja, kalau dikunci. Assalamualaikum. Siapa sih? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Kabeh kok kata langganan. Itu yang sakit bang, Nabi masuk, dia buang selimutnya, dia ngomong di hadapan Rasulullah, Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau yang setiap hari aku sakitin, engkau yang setiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, teman pun satu belum ada yang nengokin, kamu lebih dulu nengokin saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Alhamdulillah. Enggak nemu dah kok mulianya Nabi akhlaknya. Enggak nemu. Nengokin orang sakit sunnah tuh. Ini kita kadang-kadang nengokin rumah sakit, orang sakit enggak bawa apa-apa. Bawa minimal jeruk 2 kilo. Datang doang ke rumah sakit nengokin, enggak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus ditanya, ngapain lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini. Yang sakit nyaut, nggak ada yang ngerasa-rasa. Lah kok begitu? Iya lo kemarin nggak bawa apa-apa. Coba kalau bawain jeruk paling ngerasa-rasain, ada asamnya, ada manisnya. Emang PA juga. Akhirnya yang nengokin kagak bawa apa-apa dikalah-kalahin, dikerjain sama yang sakit. Ji, gue pengen banget ini, lagi sakit begini, pengen banget makan tai burung dara dipepes. Lo bisa bawain kemari. Emang lagi pengen makan itu Bang Haji. Yang lo cariin dah, dicariin pulang kok tai burung dara dipepes. Pas udah dibawain ke rumah sakit nih, tai burung dara yang lo pesen sama gua, udah gua pepes ini, enak banget, wangi bener baunya. Coba dah lo jajalin, katanya sakit. Pas dimakan sama yang dibawain, rasanya bagaimana Ji? Pahit ini Ji gua. Lalu aja yang sehat pahit, apalagi gua yang sakit. Syukur dikalah-kalahin. Bu, nih makanya luar biasa, orang gak ada ruginya. Ini maulid menandakan bukti cinta kita sama Rasulullah, suri tauladan beliau luar biasa. Maka ini maulid sukses, malam ini berhasil. Ayo kelar maulid, pertama perbaiki akhlak kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Kelar maulid, akhlak kita perbaiki sama Allah.
Selesai maulid, musola kita semakin ramai sholat jamaahnya. Amin. Musola kita cakep, namanya Darul Dakwah, gede. Saya lihat mau ke belakang panjang. Bu, saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat jalan sini. Oh, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya, Bu. Sini kunci. Ayo, biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa. Orang baru doyan ke musola, antepin. Jangan diaru-aruin, kadang-kadang mulut kita usil banget tuh ben bang ke musola. Nah, besok aja kabur. Antepin, orang baru belajar sholat, lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya nggak sekaligus. Beliau bilang basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya pakai akhlak. Beliau ngajak, bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Alhamdulillah. Biarin orang baru doyan sholat, nggak ngapa-ngapa. Yang muda masuk musola, yang tua masuk musola, berjamaah kumpul. Enak kalau kita berjamaah. Ibu-ibunya juga doyan ngaji, bapak-bapak doyan ngaji. Abis maulid ngajinya pada getol. Datang ke majelis taklim, Ustaz saya sibuk banget, pengen banget ngaji, cuman repot banget Pak Ustaz, kerjaan belum kelar-kelar ini. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, udah tua punya cucu, ngurusin cucu repot, anak banyak ngurusin anak repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Mumpung masih sehat, ngaji kita disuruh dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Bener Bu? Mumpung masih sehat, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau nyari waktu luang kita sibuk semua. Luangkan waktu. Datang aja ke majelis taklim, ikutin guru kita, ustadz kita, guru kita, bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Padahal ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa tuh kitab. Guru ke bed, kita ke bed. Nah guru tutup, lah tutup. Temen nanya halaman berapa cing? Boleh ke bed doang. Datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat kok. Boro-boro 1000. Sholat raweh aja ngerjain 25. Malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama udah dia. Pindah lah. Apalagi yang 1000. Pahalanya gede. Dosa-dosa kita dirontogin kumpul ngaji begini. Alhamdulillah. Dosa kita kan banyak kok bang. Raba dada kita masing-masing, pasti banyak dosa. Termasuk yang ngomong kok sama dosanya banyak. Emang saya tukang ngomong, pasti dosanya di omongan, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa aja udah, wajar gue diomongin orang. Kenapa? Emang gue tukang ngomong. Makanya saya punya prinsip hidup laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Dosa kita sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa melaki Bu, nggak sabar-sabar. Nih jangan belagu-belagu budak Bu, dosa sama laki. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada di sini model begitu gini bang. Mana orangnya? Laki lagi tidur bangunin salah. Orang lagi tidur bangun bang, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur suruh niat jam. Salah tuh gini, lempo aja po yang melek niat jam. Bukan nyuruh laki. Minta duit, gak punya duit, mintanya sama laki. Salah. Minta sama Allah. Allah maha kaya, jangan minta duit sama laki. Gak punya duit, gak punya beras, jangan minta sama laki. Minta sama Allah. Cuma ngomongnya di kuping laki. Laki lagi bengong, tompok di kupingnya. Ya Allah, masa kada beras ya Allah. Gituin aja kok. Ntar juga jadi denger tuh laki. Ya Allah, dosa kita yang kecil-kecil dengan kita ngaji dirontogin. Alhamdulillah.
Kumpul begini ngaji ibadah jadi bener lantaran apa? Lantaran ada guru kita yang ngajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya Pak Ustaz? Ya guru kita. Ustazah kita ngaji. Ini mumpung masih sehat kita. Apalagi kalau udah tua ngaji rada ribet bang. Murid saya itu nenek-nenek mulu. Kalau ngajarin nenek-nenek waduh bang, kudu banyak-banyak sabar. Kalau udah tua, mata rada kurang awas, kuping rada budek. Kita ngajarin setengah mati. Nih baca nih, innahu kana tawwaba. Kuping rada kurang denger. Innahu kawa tembaga. Jangan gitu. Ya, po. Kenapa kuping rada budek, mata kurang awas. Disuruh baca alam taro kaifafa. Ayo nih ikutin. Alam taro kayak apa? Nih kaifafa bentet nih. Kaifafa alam taro kayak apa? Masih kayak apa ini? Sama situ punya kawan kok ditawanya begitu amat kok. Ya Allah. Nih dosa kita dirontokin. Alhamdulillah kita ngaji ilmu dapat ibadah jadi bener. Ini bocah pada kemana sih larian ya? Orang dari luar, ya masuk dalam. Ya ilah memang bener-bener kayak nading kodok. Ya bu, kenapa? Karena ibadah ada ilmunya, enak. Kenapa? Sumbernya di pengajian. Nanya sama guru. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Saya ngomong begini nih, ngomong di panggung begini, yang di ujung sono kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau nggak ada speaker, lecet tenggorokan kok. Ini kan ilmu, ngomong pelan, yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya pernah tabligh akbar, sering cek sound dulu. Cek sound, bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ini orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Kita nanya benar-benar Jackson yang di pojok sono kedengeran nggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Yang hari ini terjadi di luar negeri kita bisa lihat di mana? Lewat televisi, internet. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Tahun 50-60 saya punya engkong, punya nenek tuh bang, berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Zaman itu 6 bulan pergi haji naik kapal laut doang. 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi. Pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya enak. Biar ilmunya banyak, salah naro, diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Mana buktinya? Tadi ada kori kan di sini bu? Ada kori kan? Boleh kori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada, ilmu kiroat. Pakai lagunya ada, lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Itu semua orang baca Quran kori ada ilmunya. Tapi ketika jadi imam sholat itu kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam. Takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Ini orang punya ilmu salah naro, diomelin. Bocah jangan bercanda di musola. Di dalam berapa bocah bercanda di musola dong? Omelin bang. Iya, rame habis lekar itu tendang-tendangin. Bu, biar kori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Murotal. Tuh emang bocah yang reseh. Bocah ya lu mah. Mendingan lu pulang sono nonton SpongeBob. Nah, dia mulut
Dulu gue masih kecil, nurut gue dibilangin. Ini bocah sekarang begitu kok. Antepin aja menggalakkan dia. Dibilangin juga ya, iya sini kumpul. Belum dapat door prize kali gini, nungguin. Ntar tenang aja ada. Pokoknya yang bisa jawab pertanyaan dari saya ajak berangkat umroh ntar, umroh cuma-cuma. Ini sama saya ntar cuma nyampe bandara mau. Nih, Masya Allah, udah duduk nih, bocah. Ya ini sayang, ganteng. Ya, ini duduk sayang, duduk. Mantap. Ini. Anaknya banyak banget ini orang sini. Mamanya dikit, anaknya banyak banget. Nih, Bu. Nih ngaji kita ilmu dapat ibadah jadi benar. Kenapa? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya hidupnya nggak kaku bang. Mana buktinya? Baca Quran pakai seni enak didengerinnya, indah terasa. Qori'ah. Baca sholawat pakai seni hadroh. Hadroh artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Tala'al badru alaina. Anak hadroh. Maka ibu punya cewek, anak cewek, pacaran sama anak hadroh, restuin. Pokoknya anak ibu aman dijagain. Kenapa? Anak hadroh pukulannya kenceng. Mau ada yang macam-macam nyolek anak ibu, anak hadroh yang jagain. Kalau soal pukulan, anak habuan itu bumbuan gua. Ini hadroh, anak muda yang main seni, baca sholawat enak. Kita dengerin baca sholawatnya enak, Masya Allah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Enak bu, pakai hadroh, gong, enak anak muda. Yang bocah kayak dia nih, orang kecil nih, dia pakainya marawis. Yang kendang kecilnya banyak. Yang bunyinya bring bak itu marawis. Bring artinya pergi, brak duduk. Bring bak dia pergi jadi duduk, bring bak dia pergi jadi duduk. Enggak ada yang main kok. Yang pergi yang duduk. Itu marawis. Kalau mama di kampung saya dia pakainya rebana. Ketimpring dia kesidahan. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Pinggir ke tengah nyebur. Ke pinggir ke tengah nyebur. Begitu musiknya. Pinggir ke tengah nyebur. Pinggir ke tengah nyebur. Kalau nggak ada yang main bang, pada nyebur semua. Seni hidup jadi indah. Bikin hidup jadi indah. Azan di musola Darul Dakwah nih, kalau kagak ada seninya kaku. Pakai seni azannya. Kalau nggak ada seninya, doa. Allahu Akbar. Gitu lah. Kalau pakai seni kan enak. Allahu Akbar. Mantap. Jangan salah lagu anak muda. Yang bocah kampung saya preman baru insaf. Azan maghrib lagunya lagu dangdut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. DPA dulu. Tawa aja bang, tawa. Ngomong salah ngundang ustaz ini. Ustaz PA diundang. Gak apa-apa, saya mau dikatain PA, saya ikhlas. Apa kok? Yang penting kan abang-abang pada tawa. Berarti kan abang empok pada tawa nawain orang PA. Berarti kan sama-sama PA berarti gitu. Ya Allah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah, kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, mana aturannya? Rukun Islam. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ada semua dalam Islam. Ayo kita tengok. Ya, itu bocah tadi nyembur di kota itu. Wah, ini mana sih? Ya, apa?
Ini ceramah begini baru untung ini balik modal juga kagak kan ya. Oh ini berisik banget. Ya, mana bocahmu depan besok bocah jangan taruh di depan bang kalau ceramah. Taruh di mana kan sono bisain. Oh di luar bulan tuh di mana? Bulan. Nih bu, oh jadi kagak kusuk kita ngeliatin dia bercanda mulu. Nih bu. Agama Islam itu agama universal, makanya luar biasa kita malam ini lagi maulid kita apa? Bisa ngaji kumpul begini, ilmu dapat, ibadah jadi bener, alhamdulillah. Pengajian kita malam apa guru di sini? Malam minggu pengajian, masya Allah datang udah sempetin waktu. Kita ngaji kumpul bu, kumpul ngaji kita, ngaji kumpul. Biar tahu apa itu Islam. Gimana? Ya mengguru kita. Ajaran Islam aja begitu luar biasa kok. Dari yang kecil sampai yang besar. Apa aja dalam Islam ada kok diajarin. Mana buktinya? Kita sering lupa ajaran Islam yang kecil-kecil. Jangan yang tinggi-tinggi dah, yang kecil-kecil dulu. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada. Bener kan? Adab akhlaknya diajarin. Masuk rumah, beri salam dulu. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk toko, kita ke dalam baca doa. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita ada doanya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, adabnya di akhlak. Akhlaknya diajarin tuh. Makan ada doanya, selesai makan ada doanya. Adab akhlak makan diajarin. Makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai. Apa adabnya? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Tuh makan tahu satu nampan bertiga sama temen. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan teman kita liatin mukanya, makan bareng. Orang kesinggung dalam hatinya, lapar banget kayak diliatin gue nih. Ada adabnya. Yang ketiga adabnya apa? Emang jatah kita bagian di situ, rawatin di situ, maju mundur situ, maju udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada adabnya bang. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, tidur sama istri, doanya ada. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya semua. Diajari dalam Islam. Lagi kumpul bareng sama temen kita ngeriung rame-rame. Lagi ngobrol rame-rame, dengar suara kentut. Islam ngajarin, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Tuh, sampai begitu Islam ngajarin kok. Makanya lagi kumpul bareng, dengar suara kentut, jangan ribut, diem, rasain aja. Kadang-kadang kita ribut, sampai nih kentut lu yang enak aja, lu kali rame jadinya. Tuh sampai kentut aja adabnya dibahas di fikih, bukan jorok ini kok. Dalam ilmu fikih ada 4 jenis kentut. Nih, nggak ada agama lain ngatur-ngatur kentut. Di Islam doang 4 jenis kentut. Pertama ada kentut jenisnya suaranya gede, baunya kurang, menang suara doang. Yang kedua yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga kentut jenisnya keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga. Nah itu kentut yang keluarnya kepaksa. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Oh bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul. Makanya diajarin kita ngaji sama guru. Alhamdulillah. Kalau kita nggak ngaji, mau belajar dari mana? Ustaz, saya ada Google. Tinggal ketik di Google, nanya apa aja nemu. Ngaji sama Google doang, penjelasannya nggak ada. Ribut akhirnya, dangkal pemikirannya, akalnya doang. Jadi banyak orang sekarang tuh nyari akal-akalan. Pertanyaannya selalu bikin pertanyaan yang akal-akalan. Pak Ustaz, saya lagi sholat, terus kenapa? Kentut Pak Ustaz, apakah itu batal? Lu batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz. Kalau sudah batal nih, saya mau sholat lagi, apa harus wudhu lagi? Ya wudhu dong. Masa nggak wudhu udah batal? Terus lagi wudhu saya basuh muka Pak Ustadz. Lah basuh muka. Itu dia inti pertanyaan Pak Ustadz. Nggak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu bang. Saya nggak jawab.
Saya balik tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu, muka lu apa pantat lu? Ayo tanya. Jawab. Cerita itu aja. Lah muka saya Ustaz malu, ya makanya muka lu yang dicebokin. Suwe lu bikin tanyaan kagak. Ada orang model sekarang begitu Bang. Kenapa? Karena dia pakai logika terus. Ustaz saya ngirim Fatihah buat yang mati, apakah Fatihah saya sampai? Saya gak jawab pertanyaan begitu Bu. Saya balik nanya sama dia, Bang, lu kirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz saya kirim. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang? Ya enggak lah Pak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lah orang lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Kalau gue percaya mati dulu. Ntar gue bacain Fatihah di atas kuburan lu, kalau nggak nyampe lu miss call dari dalam. Enak kita jadinya. Artinya banyak orang yang pertanyaannya kagak-kagak, kadang sering nyalahin mulu. Saya pernah sembahyang Bang, baca usoli diomelin. Baca usoli diomelin dia. Ditegur sama dia. Pak Ustadz, tadi sholat baca usoli ya? Emang apa? Baca usoli hukumnya kan haram, nggak boleh. Kata sama haram, enak banget ngomong. Kita mau sholat Bang nih, ngadep kiblat. Sebelum kita takbir kan baca usoli. Bener kan? Usoli fatul maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan bergerak, angkat sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin. Ngomong di hati. Sejak saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Biar tambah khusyuk. Yang gak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya abis takbir. Allahu Akbar. Usoli fadul maghrib ini yang kagak boleh. Lah udah takbir baca usoli. Nggak pakai usoli bagaimana Pak Ustadz? Nggak baca usoli juga nggak jadi masalah. Karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Kita waktu maghrib udah kepepet, langsung sholat takbir Allah. Tapi barangin di hati Allah. Barangin niat di hati Allahu Akbar. Sah. Tanpa baca usoli nggak apa-apa. Bahkan kalau menurut saya, sebelum kita takbir mau sholat Bang, sebelum takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu takbir dah Allah. Niatin barang di hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu. Kita punya otak apa kagak? Itu doang. Masa mau sembahyang nyanyi? Bener Bu? Iya, kalau mau nyanyi biar mau sembahyang kan begitu. Otak kita di mana? Tapi secara hukum ya sah-sah aja. Orang nyanyinya sebelum takbir. Ini ilmu kita biar dapat ngaji sama guru-guru kita. Alhamdulillah. Ngaji aja udah datang, apalagi kita kok udah tua ya Allah. Orang yang namanya umur kita nggak tahu. Perbaiki akhlak kita sama Allah. Akhlak kita sama Allah ibadah bener ada ilmunya. Datang ke majelis taklim, duduk bareng almar'u ma'aman ahabba. Nanti kita dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita kumpul bareng sama guru-guru kita. Ntar di akhirat kita kumpul bareng sama guru-guru kita. Amin. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Guru dipanggil duluan sama malaikat di akhirat. Kata malaikat, guru cepetan masuk surga. Pintu surga mau ditutup. Ntar dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari Sukasari. Udah kali duluan murid lu ke surga. Dilihat sama gurunya ke surga. Kagak ada di surga tuh murid. Protes guru sama malaikat. Malaikat, mana murid saya katanya udah ke surga duluan. Saya lihat di surga nggak ada. Waduh, mohon maaf guru, kata malaikat. Tempat cuma 2 di sini, kalau ke surga neraka. Mampir dulu kali murid lu ke neraka no. Dilengok sama guru, bela-belain. Pas sampai depan pintu neraka itu guru ada yang teriak dari dalam neraka. Guru. Dia kenal sama gurunya. Gurunya udah nggak kenal. Udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya?
Guru penasaran dicoker-coker, dikorek-korek sama guru, dikenalin lah. Lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji guru, cuman pulang ngaji guru saya mau ngomongin mulu. Wah, nyangkut bye-bye. Makanya Bang, kita pengen guru kita biar dapat ilmu manfaat. Alhamdulillah. Mumpung masih sehat, selalu bertambah umur kita setiap tahun. Tiap tahun nambah tuh ulang tahun 30, 40 nambah. Hakikatnya semakin kurang jatah hidup kita. Kalau sudah semakin kurang jatah hidup kita, Allah bilang, "Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun." Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Artinya apa? Sekarang udah kerasa umur tambah, mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, gigi udah pada gugur, kulit udah pada lentur, makan cuma bisa sama bubur, dikit lagi digotong masuk ke serem. Makanya kita mumpung ada kesempatan ini maulid, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, buktiin cinta kita. Ayo kita berjamaah, ramaikan pengajian. Kita pengen betul dong ngaji kumpul-kumpul lagi Bu, ya enggak? Semenjak corona Bang, 2 tahun acara semuanya batal, pengajian, maulid, ya, ratib, yasinan semuanya kumpul, enggak boleh. Kumpul-kumpul, enggak boleh. Yang dagang diusirin ya Bang, karena gara-gara si corona, sial dangkalan. Bener Bu? Yang udah 2 tahun lebih kita dikerjain acara banyak banget, semuanya batal, mana mulangin banjir, kan parah kok. Semuanya imbasnya PPKM, udah pelan-pelan kita mati. Kalau guru kita PPKM juga, dia nih PPKM pengen poligami kurang modal, itu kali barangkali ya. Ya ampun semuanya Bang. Corona 2 tahun nih sial dangkalan. Untung ada Bapak Lurah kita nih. Alhamdulillah kita ngaji begini pakai prokes. Alhamdulillah. Prokes, pakai masker semuanya. Ya masker, pakai menjaga jarak maka bisa udah dempet-dempetan begini. Soal jaga jarak berarti ada aturannya. Jaga jarak dengan siapa? Dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Bener Bang? Berarti kalau dempet begini pada sehat semua. Alhamdulillah. Lagi udah kagak ada corona, udah level 3, besok level turun lagi. Level 3 aja masih pedes ini kok, level 3. Nah, kayak ayam geprek. Ya ilaha illallah, gara-gara corona kita semuanya se-Indonesia kok kegiatan apa aja kagak boleh. Bener. Memang penyakit kagak ada udah. Wah, 2 tahun kemarin tuh lagi rame-ramenya penyakit kagak ada, pilek kagak ada, nggak ada pilek, nggak ada batuk, nggak ada liver, nggak ada jantung, nggak ada gula, penyakit cuma satu, COVID. Nah, COVID itu yang udah tuh. Gak bocah naik motor ngebut, tabrakan jatuh joger, mati bawa ke rumah sakit COVID. Emang begitu, semuanya di COVIDin. Teman saya bolnya melonon. Ambeien, bol melonon, bawa ke rumah sakit mati kata COVID. Apa hubungannya bol sama virus? Semuanya di COVIDin. Beritanya siang malam, yang mati sekian, yang mati sekian, yang mati sekian. Bener kok. Akhirnya orang di kampung ketakutan. Berapa yang mati nih? Berapa mati? Akhirnya apa? Di berasa ada dipikirin. Ya, ntar gua kena COVID. Asal pilek dikit ya kena kok nih, kena nih, ya kena kok. Ketakutan dah mau keluar di rumah aja Bu, masya Allah. Sekali keluar pakai masker sampai double. La ilaha illallah, pakai masker harus jelas, maskernya masker yang bagus, yang baru. Dipakai kemana? Dipakai buat jalan kemana? Ke pasar, ketemu orang yang gak jelas, baru pakai masker. Nah kadang-kadang naik mobil sendirian Bang, bawa mobil sendiri, nyetir kaca ditutup, di dalam pakai masker aja. Wah, kan PA itu. Iya, ada aturannya pakai masker, ya Bang. Jaga jarak juga ada aturannya. Orang kalau udah masuk masjid, masuk musola, udah bersih suci. Apalagi kalau sholat Jumat. Sholat Jumat orang udah pada mandi, pakai wangi-wangian, bersih, sudah wudhu, masuk ke masjid. Pakai tuh jelas, masuk ke masjid Bang, jelas. Di hadis jelas kalau sudah masuk masjid, siapapun orang yang masuk masjid sudah wudhu, sudah bersih semua. Jangankan virus, setan aja ogah masuk ke pori-pori orang yang udah di dalam masjid. Kenapa masih dibikin silang-silang? X jauh-jauh jaraknya. Wah ilaha illallah. Bener Bang.
Sembayang juga orangnya mencar-mencar. Giliran selfie pada dempet semua, kotor najong bener dah. Iya, artinya apa? Ayo kita kepengen jangan sampai aturan-aturan itu diplesetin yang enggak. Kita ikutin prokes, alhamdulillah. Iya, disuruh kita jangan lupa masyarakat 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. 3M ya. Kita disuruh 3M. Dia korupsi bansos 17M. Sial diangkalan banget. Rakyat lagi susah, bansos diembat juga. Betul Bu? Otaknya di mana tuh orang? Rakyat lagi susah, bansos diembat 17M. Sial diangkalan banget. Betul Bu? Iya, gua bikin slogannya mantep banget. Pakai masker harga mati. Enggak pakai masker bisa mati. Kan nakut-nakutin orang itu. Orang bikin slogan yang enak aja. Ayo Pak, wajib pakai masker. Cukup begitu. Jangan nakut-nakutin. Apalagi sekarang takutin. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu katanya. Elah. Jangan ditakut-takutin mulu umat, bener Bang? Masyarakat jangan takut-takutin. Bikin slogan yang wajar aja. Wajib pakai masker. Kawasan wajib masker. Kan cakep. Jangan pakai nakut-takutin. Pakai masker harga mati. Enggak pakai masker bisa mati. Wah, jangan. Yang enak-enak aja. Supaya orang masyarakat jangan ditakut-takutin mulu. Makanya mudah-mudahan nih kita pandemi berlalu. Insya Allah kita normal kembali. Dan mudah-mudahan nih kita bisa kumpul lagi. Ngaji terus. Kita ngaji, ilmu dapat, ibadah benar. Malam minggu ada pengajian di sini. Ayo kita kumpul. Ibu-ibunya ngaji, bapak-bapaknya ngaji. Insya Allah berjamaah kita kompak bersatu. Amin. Umat Islam harus kompak bersatu. Simbolnya musola. Ini musola kan simbol demokrasi nih. Simbol kebersamaan, kekompakan musola. Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Siapa juga dia, kudu buka sepatu. RT masuk musola, buka sepatu teh. RW buka sepatu. Lurah masuk musola, lah buka sepatu. Nah, camat masuk masjid, masuk musola, lah buka sepatu. Gubernur masuk musola, buka sepatu. Nur. Presiden masuk musola, lah buka sepatu. Ada aturannya. Kalau udah masuk musola semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Di musola jangan ngomongin suku, jangan ngomongin soal warna kulit. Lu datang dari mana Bang? Dari Kidul, ngadep kulon. Bener kan? Lu dia dari mana? Dia dari Wetan tuh, ngadep kulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, ngadep kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama. Gerakannya pun sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat musola. Kacau sholat Bu kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid musola. Yang baru sudah takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan silaiun. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca benar. Yang kasihan dari Ambon saudara kita. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana tuh lawan? Di masjid, di musola jangan ngomongin soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, yang warna kulitnya apapun, kalau dia muslim saudara kita, benar? Iya, jangan bicara soal kulit. Emang warna kulit begini kita mesen? Kita kagak mesen, jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Kita kagak mesen, jangan ngatain orang. Ini usil banget. Itu orang hidungnya lucu ya, hidungnya orang juga bacain. Orang kagak mesen. Bener Bu? Iya, sholat berjamaah terapin. Ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Pak Ustadz, tukang mabuk boleh jadi makmum? Lah boleh. Orang tibang makmum. Tuh dia kan bacanya gak fase Pak Ustadz. Boleh. Lah boleh. Tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Bener Bang? Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau.
Sebab ada kejadian dulu po, ada 4 orang goblok. Bego, bloon, tolong. Sholat di musolanya udah tua, atasnya pagar mulu, banyak tikusnya. Lagi at-tahiyat itu po, 1 imam 3 makmum. Tikus jatuh di depan imam, gede, botak. Profesor tikus. Lantaran kaget mau at-tahiyat tuh imam tuh tikus jatuh. Batal nggak bohong? Nggak batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, kagak ngerti ilmunya, nggak belajar, dia nyolek dari belakang. Lagi sholat kagak boleh ngomong. Berapa yang batal udah? 2. Temennya yang tengah-tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Mestinya yang 1 selamat nih, sudah mari. Dia nyaut, untung gue diem aja. Nah, ini orang PA. Makanya kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Al-Imam Ghazali mesen, apa kata beliau? Kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam harus seperti 2 tangan, jangan seperti 2 kuping. Hidup itu jangan kayak 2 kuping, Bu. Ini kuping kanan bang sama kuping kiri, kagak ada yang akur. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri berbeda, tapi akur. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, dateng garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus garuk sendiri. Enggak. Yang kanan gatel, kiri juga gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup kayak 2 tangan. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan diundang, tengokin. Tetangga lagi ada yang sekarat, jangan pakai dibilangin, datengin. Tetangga meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, tengokin. Ini tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apa itu dia? Nah, keburu mati orang. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang. Ya hari gue bagian kobelisasi, bagian cleaning service, bagian pembersihan gue lakonin dah pembersihan. Yang kanan kagak sombong, ingat sama yang kiri. Yang kanan ngomong, kiri sabar ya. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elo. Beda tapi akur. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kerjasamanya kanan dengan kiri kompak. Kapan? Kita jalan lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ya dah gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah. Jalan begini kita. Ini namanya kayak robot. Jadi statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Kita pengen lewat maulid, ayo jaga akhlak kita kepada Allah, perbaiki akhlak kita dan akhlak kepada sesama kita. Ayo jaga hubungan hablum minallah, ada juga jaga hubungan kita kepada manusia, yaitu hablum minannas. Mudah-mudahan kita semua melaksanakan peringatan maulid ini bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar kita acara ritual saja, tapi ada bekasnya. Selesai maulid ada atharnya. Apa bekasnya? Melekat dalam diri kita cinta terhadap Rasulullah SAW, dan kita buktiin cinta kita dengan mengikuti, menjalani ajaran dan anjuran Rasulullah SAW. Semoga yakin kita yang hadir semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW, kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat walafiat, Allah panjangkan umur dalam taat ibadah, Allah berikan sehat walafiat, dikasih rezeki yang banyak yang halal berkah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah jauhkan kita dari penyakit, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Anak-anak kita yang sedang belajar, ibu bapak kita doain
agar beliau putra-putri kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita yang meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Yang kita keluarkan, yang kita infakkan, yang kita jariahkan untuk perayaan peringatan Maulid malam ini, semuanya dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang kita keluarkan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum saya tutup, saya kemari nggak sendiri, tapi bersama tim. Saya kemari membawa tim penjualan madu, mereknya Madu Bang Tile. Madu Bang Tile, mereknya Madu Bang Tile, mereknya Madu Bang Tile, mereknya madu dari Sumatera, Jambi, asli madu hutan, itu tanpa ada campuran apapun, dan ada di mana? Nah, standnya nih sebelah kanan. Silakan ibu, bapak yang punya rezeki beli, bisa beli. Satu botol bapak ibu beli, itu sudah menyumbangkan sebagian harta bapak untuk peluasan pembelian lahan pondok pesantren yang akan saya bangun. Mohon doanya, daripada saya bikin tanggokan di mana-mana nanggok, enggak. Saya pengen ada produk yang dijual, tapi sebagian rezekinya buat peluasan pembelian lahan pondok pesantren. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya beli, dan testimoni udah begitu banyak. Ayah Haji Romai Rama kenal bu? 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 Nah, beliau sering minum madu yang dari Australia. Madunya harganya mahal, sebotol 2 jutaan lebih, luar biasa. Setelah merasakan madu yang produk saya Bang Tile, beliau ganti madunya. Akhirnya beliau konsumsi minum madu ini. Beliau pesan itu setiap bulan 30 liter untuk beliau konsumsi bersama Soneta grupnya. Luar biasa. Enggak ada ukuran 100 gram, ada 300 gram, ada 600 gram. Harganya ada yang 25.000, 60.000, ada yang 120.000. Silakan bisa dicek di situ. Oke, dikepoin juga IG-nya juga ya. Mohon maaf ya. Silakan ya. Yang jagain ganteng-ganteng keren, masih jomblo, silakan. Ya, kalau mau pengen jomblo semua, ya ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada kewasan isi bisa membeli madu produk saya. Ini saja barangkali tidak bisa sampaikan. Guru mohon izin langsung. Door press ya, door press. Pertanyaan ya, ngasih pertanyaan. Dah, dengerin baik-baik pertanyaannya. Ini buat bocah-bocah pertanyaan lu, jangan emak lu malu bisa jawab semua. Dah. Ya, pertanyaannya yaitu siapakah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini baju biru, ya baju biru. Baju biru ini bang, baju biru. Ini bang nih, kasih mic nih. Nah iya, berdiri. Nah iya. Siapakah nama paman Rasulullah? Abu Thalib. Iya, bagaimana? Dia berdiri. Iya, betul. Maju ke depan sini, maju ke depan. Pertanyaan yang kedua, boleh? Pertanyaan yang kedua, ibu-ibu, bu, sebelum nama kota Madinah sebelum nama kota Madinah, nama kotanya apa? Acung. Ya, emak ngacung dulu baru ngomong. Ya, ini emak nih pakai buruan coklat ini tuh. Coklat susu. Ayo, Pak.
Yasrib. Kota Yasrib. Ya, betul, Mak. Ya, silakan Mak, silakan ambil hadiah di RCTI. Mak dapat ya. Udah guru, segitu aja. 2. Ya, yang lain dari guru kita kasih pertanyaan. Ya, yang lain dari guru kita kasih pertanyaan. Ayo silakan. Iya. Mak dapat tolong. Mak ya. Udah, ada lagi guru pertanyaan dari guru kita barangkali. Apa? Tiga aja. Ya, ada lagi dari saya, dari guru. Ya. Saya nanya kemana nih, bapak-bapak? Bapak dengerin Pak. Pak dengerin Pak. Pak dengerin Pak. Pak, siapakah nama anak Rasulullah yang wafat di masih kecil? Ayo nunjuk dulu. Ah iya, abang guru yang pakai baju yang pakai sorban. Iya. Iya, bapak. Iya, jawab Pak, apa? Ibrahim sama Uzairuddin. Ibrahim sama Uzairuddin. 2. Ya, dua aja dulu. Satu. Ya, salah satu. Iya. Gimana guru? Betul. Iya. Setahu saya yang meninggal dunia namanya Qasim ya guru. Iya, Qasim. Iya. Ada lagi. Satu lagi ya. Siapakah istri Rasulullah yang belum kelar pertanyaan. Siapa nama istri Rasulullah yang dinikahkan dalam keadaan perawan? Tahu? Unjuk tangan. Ayo, siapa? Ya, itu. Yang mana? Tadi bapak apa? Bukan gantung panitia. Siti Aisyah. Hah? Siti Aisyah. Nah, yang benar benernya begitu. Ya, Siti Aisyah betul. Ya, kasih hadiahnya. Dah, pertanyaan selanjutnya dari guru-guru kita. Ibu tenang aja, masih banyak nih, masih banyak hadiahnya, masih banyak, tenang aja. Ingat. Dari saya barangkali ini dulu ya, barangkali guru mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Ada door prize masih banyak. Dari saya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.